Halo, selamat datang adik-adik. Selamat datang di channel UTBK Lucky Journey. Gimana nih hasil SNBP-nya? Udah sesuai harapan belum? Biru atau merah? Oke, nggak apa-apa merah ya, nggak apa-apa teman-teman. Serius nggak apa-apa. Nggak cuma satu jalan menuju ke universitas ya, nggak cuma SNBP. Ingat ada UTBK, ada SNBT, yang mana itu kesempatannya akan jauh lebih besar lagi untuk kamu bisa masuk ke jurusan dan kampus impianmu. Tapi ingat teman-teman, sainganmu adalah pelajar se-Indonesia. Nggak sedikit yang ingin masuk ke jurusan ataupun kampus impianmu. Bahkan itu nggak cuma teman-teman dari siswa kelas angkatan ini aja ya teman-teman ya. Angkatan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu bisa aja ikut di SNBT atau UTBK tahun 2025 ini. Maka dari itu, ayo kita belajar dengan serius ya. Perkenalkan, nama kakak Lucy. Kakak akan mengajarkan berbagai teori yang bersangkutan dengan UTBK. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal di penalaran umum. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, penalaran umum ini adalah soal yang sebenarnya itu kita bisa menggali banyak skor di sini. Kenapa? Karena pertama itu nggak butuh banyak ini ya, nggak butuh banyak rumus yang harus dihafal ya. Kamu hanya menggunakan logikamu, tapi balik lagi logikamu harus dilatih dulu ya. Hari ini kita akan belajar soal apa ya? Sebentar. Nah, kita akan belajar soal penalaran induktif nih, teman-teman. Wah, udah siap belum ya? Nah, kakak izin mulai ya, teman-teman ya. Kita akan membahas tentang cara cepat menjawab soal penalaran induktif UTBK. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nyatat, silahkan keluarkan catatannya sekarang. Karena di sini infonya akan penting-penting sekali. Nah, kita akan bahas trik jitu, contoh soal, dan pembahasan dari penalaran induktif ini. Di mana penalaran induktif ini adalah cabang dari penalaran umum ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya, pastikan kamu udah like, comment, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info-info penting dari channel ini. Karena insya Allah kakak akan serius membersamai pembelajaran kamu, proses kamu menempa diri di Hamin berapa ya? Kalau sekarang itu di Hamin 36 kalau nggak salah menuju UTBK. Bismillah ya. Jadi jangan lupa. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih penalaran induktif? Jadi kalau secara definisi penalaran induktif itu adalah kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian untuk menemukan prinsip atau aturan yang mendasarinya. Jadi yang induktif ini kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif kemarin itu dari umum ke khusus. Dikasih dulu aturannya baru nanti kita menentukan kesimpulan dari case khususnya. Nah, induktif itu sebaliknya. Jadi induktif itu adalah kemampuan untuk mengamati fakta. Jadi kita dilihatkan dulu contoh-contohnya, baru kita simpulkan kira-kira pola apa sih yang dipakai di sini, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk jenisnya sendiri ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada yang namanya generalisasi, yaitu proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum. Jadi melalui suatu kejadian, hal, dan lain sebagainya. Contohnya gimana nih, Kak? Contohnya nih, bunga mawar terlihat cantik dan baunya harum. Nah, oke, itu mawar. Bunga melati, bunga yang cantik dan baunya harum. Nah, teman-teman udah bisa ngambil kesimpulan nggak? Kira-kira kesimpulannya apa? Betul ya. Jadi kesimpulannya adalah semua bunga cantik dan baunya harum. Jadi kita ambil case-case-nya dikasih nih yang kecil-kecil terus kita ambil kesimpulan secara besarnya gitu ya teman-teman ya. Nah, selain generalisasi, ada lagi nih jenisnya yaitu analogi, yaitu cara penarikan kesimpulan dari sebuah penalaran dengan membandingkan. Jadi kita bandingkan nih dua hal yang punya persamaan sifat. Contoh, ada pepatah yang mengatakan, janganlah kita seperti katak dalam tempurung yang merasa hebat dalam wilayah sendiri, namun sebenarnya belumlah apa-apa karena masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. Ingat ya, katak di dalam tempurung. Nah, sama dengan orang yang hebat di wilayahnya sendiri aja, tapi ketika keluar dari wilayahnya, wah kelabakan. Nah, itu adalah jenis analogi ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi jenisnya hubungan kausal, di mana hubungan kausal ini
itu banyak didapat dari peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan. Nah, ini tricky sekali ya teman-teman ya, karena kadang kita menyimpulkan, oh ini sepertinya pola sebab akibat deh. Ternyata ini adalah pola yang tidak berhubungan sama sekali. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama ada sebab akibat ya. Jadi em, Lina tergelincir karena jalanan licin. Nah, itu sebab akibat. Lalu ada akibat sebab. Nah, hingga kini ia sudah tua, tidak bisa apa-apa karena dulu waktu kecil dia tidak serius belajar. Nah, itu adalah bentuk akibat lalu sebab ya. Jadi polanya kebalik. Lalu ada yang namanya akibat-akibat. Jadi eh, tidak diberitahu kira-kira penyebabnya apa, tapi akibat-akibatnya itu diberitahu. Nah, itu yang namanya hubungan kausal ya, teman-teman ya. Apakah harus dihafal? Enggak. Tapi yang penting kalian harus bisa jawab pertanyaannya dengan benar. Nah, gitu aja ya. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari video ini. Terus kira-kira gimana sih trik cepat dalam jawab soal penalaran induktif? Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus kenali dulu tipe soalnya. Ya, oh ini kayaknya sih penalaran deduktif deh. Oh ini aku disuruh ngambil kesimpulan di akhir, kayaknya induktif deh. Terus juga ini tipenya kausalitas sih. Nah, seperti itu. Apakah harus hafal? Balik lagi enggak ya. Yang penting kalau jam terbangnya udah banyak nih ngerjain soal, nggak apa-apa. Nggak usah dihafal, yang penting tahu arah soalnya kemana dan trik-triknya seperti apa. Yang kedua, tugas kita adalah cari pola atau keteraturan. Kenapa? Karena biasanya contoh-contoh yang diberikan itu memiliki persamaan. Tugas kita nyimpulin nih, oh persamaannya di sini, sehingga polanya seperti ini, gitu ya. Lalu yang terpenting adalah pakai logika, jangan ngasal ya. Nah, di sini kakak lihat banyak ketika orang-orang menghadapi soal penalaran induktif ini, kayaknya tuh terkesan susah dan males untuk berpikir, padahal teman-teman please gunakan logika aja, biasanya itu udah langsung bisa ya. Jadi nggak boleh ngasal. Yang keempat adalah latihan, latihan, dan latihan. Semakin banyak soal dan pembahasan yang kamu kaji ya, termasuk dengan menonton video ini, akan semakin besar juga kesempatan untuk kalian bisa jawab soal penalaran induktif ini dengan sat ya, dengan cepat. Lalu yang kelima, jangan buang waktu di satu soal aja, karena ini bahaya sekali teman-teman. UTBK seperti yang kita tahu tidak ada sistem minus, adanya sistem plus atau tidak ada skor ya. Jadi eh, akan rugi sekali kalau misalnya terjebak di satu soal aja. Selanjutnya, penilaian induktif itu biasanya ada beberapa jebakannya, ya nanti kita akan bahas ya. Nah, maka tugas kita adalah baca soal dengan teliti. Dan yang terakhir, jangan terjebak sama pilihan jawaban yang dalam tanda kutip itu nggak fleksibel. Contoh nih, oh, semua PNS itu berseragam. Beberapa PNS seragamnya berwarna putih. Nah, terus ada nih pilihan ganda yang saklek. Dia bilang gini, semua PNS harus berseragam putih. Bener nggak? Enggak ya teman-teman ya. Karena di sana ada kata sebagian. Kalau misalnya kita harus saklek, dia gunakan semua, berarti dia salah. Nah, gitulah salah satu triknya ya. Kita akan bahas salah satu soal yang hot ya, yang lumayan hot di UTBK 2021. Jadi, sebuah artikel menyatakan bahwa daerah yang rawan terkena gempa bumi telah dipasangi sensor gempa yang dapat memberikan peringatan dini saat gempa bumi terjadi. Simpulan berdasarkan informasi dalam artikel tersebut adalah bahwa daerah tersebut tidak akan terkena gempa bumi lagi karena sudah dipasang sensor gempa. Nah, di sini teman-teman please gunakan logikanya. Kira-kira ini benar nggak ya? Kalau benar yang bikin dia benar apa? Kalau misalnya salah itu letak salahnya di mana? Nah, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Yang A, simpulan tersebut pasti salah. Yang B, simpulan tersebut mungkin benar. Yang C, simpulan tersebut itu pasti benar. Yang D, simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Lalu yang E adalah simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Oke, udah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Jadi simpulan tersebut pasti salah, teman-teman.
Kenapa Kak, kok pasti salah? Karena di sana pemasangan sensor gempa itu bukan untuk menjamin daerah tersebut nggak akan kena gempa lagi gitu ya, tetap aja bisa gempa. Nah, jadi sensor gempa hanya dapat memberikan peringatan dini dan tidak dapat mencegah atau menghentikan terjadinya gempa bumi. Itu ya teman-teman ya, contoh soal penalaran induktif. Kedepannya kita akan membahas lebih banyak loh lagi soal-soal penalaran induktif yang lebih hot lagi yang bikin kalian ketar-ketir, bingung. Nah, itu nanti kita akan temui di video-video selanjutnya ya. Nah, itu soal pengenal induktif. Kalau misalnya ada pertanyaan, please banget komen teman-teman. Komen di bawah ini. Kenapa? Karena kakak lihat banyak banget orang yang takut bertanya, padahal dia butuh untuk informasi tersebut ya. Jadi dia ngira, oh pertanyaan aku receh banget, kayaknya nggak pantas untuk ditanyain. Oh, kayaknya pertanyaan aku ini udah ini sih, ada sih di video, tapi ternyata setelah diulang-ulang nggak ada. Please, silahkan langsung tanya dia teman-teman ya karena ini adalah untuk masa depan kalian. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton UTBK Lucky Journey.